Selamat pagi, siang, ataupun sore, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Rio Munanda Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam mengenai mobile commerce atau yang lebih kita kenal sebagai m-commerce. Presentasi ini akan mengupas tuntas berbagai aspek m-commerce, mulai dari faktor-faktor yang mendorong adopsi di tingkat konsumen hingga implikasi strategisnya bagi dunia bisnis. Presentasi ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah e-commerce bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ihwani Saputra. Agar pembahasan kita terstruktur, presentasi ini akan terbagi ke dalam beberapa bagian utama. Kita akan memulai dengan pengenalan mengenai definisi, skala, dan karakteristik unik dari m-commerce. Kemudian, kita akan menyelami perspektif konsumen, di mana kita akan membahas faktor pendorong adopsi sekaligus faktor yang menyebabkan resistensi. Setelah itu, kita akan beralih ke perspektif bisnis, khususnya tantangan implementasi bagi UMKM atau UKM. Selanjutnya, kita akan menganalisis dampak nyata dari m-commerce terhadap perilaku belanja dan kepuasan pelanggan yang akan membawa kita pada implikasi manajerial dan strategi desain aplikasi yang efektif. Terakhir, kita akan melihat tren masa depan dan menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan. Mari kita mulai dengan memahami apa itu m-commerce. Secara definitif, m-commerce adalah evolusi dari e-commerce yang merujuk pada segala aktivitas transaksi mulai dari pencarian informasi, pembelian, hingga pembayaran barang dan jasa yang dilakukan melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar ataupun smartphone ataupun tablet dengan konektivitas nirkabel atau internet. Skala pasarnya yang luar biasa. Data global pada tahun 2021 menunjukkan terdapat 2,1 miliar pengguna pembayaran seluler dengan total nilai transaksi mencapai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ini juga secara signifikan dipercepat oleh pandemi COVID-19 yang memaksa pergeseran perilaku belanja ke platform digital. Fenomena ini sangat terlihat di negara berkembang. Sebagai contoh, Tiongkok sebagai pasar terbesar memiliki 735 juta pengguna pembayaran seluler pada tahun yang sama, atau lebih dari 62% total pengguna ponsel pintarnya. M-commerce memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari kanal perdagangan lainnya. Yang pertama adalah ubiquity atau keberadaan di mana saja yang memberikan kebebasan bagi pengguna untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, convenience atau kenyamanan yang menawarkan akses tanpa henti dan efisiensi waktu dalam mengakses produk. Yang ketiga, localization, yaitu kemampuan platform untuk menyediakan layanan berbasis lokasi yang relevan dengan posisi geografis seorang pengguna. Dan yang tidak kalah penting adalah personalization, yaitu kemampuan untuk menyajikan penawaran yang telah disesuaikan secara individual untuk memperkaya pengalaman pelanggan. Dan terakhir adalah interactivity yang berarti adalah hubungan interaksi yang antar pengguna dapat dilakukan secara langsung. Untuk memahami mengapa konsumen bersedia mengadopsi m-commerce, para akademisi telah mengembangkan beberapa kerangka teori. Dua di antaranya yang paling relevan untuk konteks saat ini adalah yang pertama TAM atau Technology Acceptance Model yang merupakan model paling populer dalam studi adopsi teknologi. TAM berfokus pada dua keyakinan inti, yaitu PU atau Perceived Usefulness atau persepsi kegunaan dan PEOU, yaitu Perceived Ease of Use atau persepsi kemudahan penggunaan sebagai prediktor utama net perilaku. Kemudian ada juga SOR teori, yaitu Stimulus Organism Response. Kerangka ini menawarkan perspektif yang sedikit berbeda, di mana elemen-elemen eksternal seperti desain aplikasi berfungsi sebagai stimulus. Stimulus ini kemudian mempengaruhi kondisi psikologis internal konsumen, seperti emosi ataupun pengalaman, yang disebut sebagai organisme, yang pada akhirnya kondisi internal ini akan menghasilkan respons atau respons perilaku seperti kepuasan ataupun keputusan pembelian. Dengan menggabungkan berbagai temuan dari model-model tersebut, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendorong adopsi yang paling signifikan. Tentu saja, perceived usefulness dan perceived ease of use menjadi fondasinya. Namun, faktor yang paling kritikal dan sering muncul adalah kepercayaan dan keamanan.
Sebuah studi di India bahkan menemukan bahwa keamanan transaksi adalah faktor pembentuk kepercayaan nomor satu dengan persentase 45,5%. Selain itu, pengaruh sosial dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan teman juga terbukti secara konsisten mendorong niat adopsi. Terakhir, karakteristik personal seperti tingkat inovasi, keyakinan diri, atau self-efficacy, dan persepsi kesenangan atau enjoyment turut berperan dalam membentuk persepsi kemudahan penggunaan yang pada akhirnya mendorong adopsi. Namun, adopsi bukanlah satu-satunya cerita. Terdapat pula resistensi dari konsumen. Kerangka Mokart atau M-commerce application resistant theory membantu kita memahami fenomena ini. Pendorong utama resistensi adalah dua hal. Yang pertama, kekhawatiran akan privasi, yaitu persepsi adanya pengawasan dan penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua adalah teknostres, yaitu stres yang ditimbulkan karena merasa tidak mampu beradaptasi dengan kompleksitas teknologi. Kedua faktor ini akan memicu resistensi aktif atau sikap negatif yang terbentuk setelah mengevaluasi sebuah inovasi. Sikap ini kemudian termanifestasi menjadi tiga bentuk perilaku. Yang pertama adalah penolakan atau rejection, yaitu menolak total untuk mengadopsi. Yang kedua adalah penundaan atau postponement, yaitu menunda adopsi hingga waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah oposisi, yaitu secara aktif menyuarakan penolakan terhadap inovasi. Sekarang, mari kita beralih ke sisi penyedia, khususnya usaha kecil dan menengah, UKM. Bagi mereka, adopsi M-commerce adalah sebuah keputusan strategis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pendorong utamanya adalah tekanan kompetitif dari pasar, ketersediaan pengetahuan teknologi informasi karyawan yang memadai, dan tekanan dari pelanggan yang menuntut layanan digital. Di sisi lain, terdapat pula hambatan yang signifikan. Yang paling utama adalah biaya implementasi yang dianggap mahal. Selain itu, sifat industri tertentu yang masih bergantung pada interaksi fisik dan kesulitan untuk mengubah cara berbisnis yang tradisional juga menjadi penghalang besar bagi UKM. Namun kenyataannya, ketika M-commerce berhasil diimplementasikan, dampaknya terhadap perilaku konsumen sangat nyata dan terkadang tidak terduga. Sebuah studi lapangan yang menarik di SPBU Tiongkok mengungkap sebuah pola yang jelas. Pengenalan pembayaran seluler menyebabkan konsumen melakukan transaksi dengan frekuensi yang lebih tinggi, namun dengan nilai rata-rata per transaksi yang lebih rendah. Mekanisme utama di balik fenomena ini adalah manfaat penghematan waktu. Dalam studi tersebut, pembayaran seluler mampu memangkas total waktu transaksi hingga 50,46%. Menariknya, ini menciptakan efek limpahan atau spillover effect, yaitu peningkatan penjualan lintas kanal. Kemudahan pembayaran di SPBU ternyata meningkatkan penjualan di toko serba ada yang terafiliasi karena berkurangnya antrian di kasir, memperbaiki pengalaman belanja secara keseluruhan. Pada akhirnya, tujuan dari platform M-commerce adalah mencapai kepuasan pelanggan. Kepuasan ini merupakan hasil akhir dari sebuah pengalaman pelanggan atau customer experience yang positif. Pengalaman ini pada gilirannya sangat dipengaruhi oleh persepsi kesenangan atau perceived enjoyment selama menggunakan aplikasi. Lalu, apa yang merangsang kesenangan ini? Jawabannya adalah desain aplikasi yang efektif, yang mencakup tiga elemen. Desain konten yang relevan, desain pembayaran yang simpel, dan desain promosi yang menarik. Tentu saja, faktor fundamental seperti persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan juga secara langsung berkontribusi pada tingkat kepuasan akhir. Dari seluruh analisis ini, kita dapat menarik beberapa implikasi manajerial yang sangat praktis. Yang pertama, karena keamanan dan privasi adalah isu sentral, perusahaan wajib memprioritaskan keamanan untuk membangun kepercayaan dan mengatasi resistensi. Yang kedua, untuk mengurangi techno-stress, sederhanakan pengalaman pengguna dengan antarmuka intuitif dan proses yang ringkas. Ketiga, manajer harus memahami perubahan pola belanja yang cenderung menjadi lebih sering namun bernilai lebih kecil dan menjadikan efisiensi waktu sebagai proposisi nilai yang utama. Yang terakhir, khususnya bagi UKM, dukungan penuh dari manajemen dan investasi pada peningkatan keahlian sumber daya manusia adalah prasyarat mutlak untuk keberhasilan implementasi M-commerce.
Melihat ke depan, m-commerce akan semakin terintegrasi dengan teknologi canggih seperti AI, blockchain, dan biometrik untuk meningkatkan keamanan dan personalisasi layanan. Pertumbuhan dompet seluler juga yang semakin tinggi akan segera meningkatkan pengalaman belanja dan pembayaran yang lebih lancar. Sebagai kesimpulan, dapat kita rangkum bahwa adopsi m-commerce adalah fenomena multifaset yang didorong oleh faktor utilitas dan psikologis. Di sisi lain, resistensi terutama lahir dari kekhawatiran privasi dan teknostres. Implementasinya secara fundamental mengubah perilaku konsumen dan kunci keberhasilan strategis bagi perusahaan terletak pada kemampuan mereka untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang superior, aman, dan memuaskan melalui desain aplikasi yang cermat dan sederhana. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini. Totalnya ada 10 jurnal yang saya gunakan yang tersebar dari tahun 2020 hingga 2025. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.